Kisah pemuda yang bernama Balukia yang mencari nabi terakhir. Dia meninggalkan rumahnya untuk melakukan penjelajahan mengelilingi dunia untuk mencari sosok nabi akhir zaman. Ia menempuh perjalanan selama 50 tahun lamanya, dan dalam penjelajahannya ia menemukan hal-hal yang menakjubkan dan mungkin tidak masuk akal bila diceritakan. Nah, siapakah sosok Balukia ini? Silakan simak videonya sampai akhir setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah. Pembahasan kali ini tentang seorang pemuda yang bernama Balukia. Siapakah Balukia ini? Ini dia. Oke, sebelumnya kita akan mengenal dulu siapa Balukia ini dan mengapa ia sangat berantusias untuk bertemu dengan Nabi akhir zaman. Balukia ini lahir di sebuah desa di Palestina. Sejak kecil dia sudah dikenal sebagai pemuda yang cerdas dan soleh. Ia memiliki keinginan kuat untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi akhir zaman. Balukia ini pemuda yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Balukia terkenal karena kisahnya yang mengelilingi dunia selama 50 tahun untuk mencari Nabi Muhammad SAW. Di sepanjang perjalanannya, Balukia menemukan fenomena nyata yang sulit dipercaya dan mungkin akan dianggap gila jika diceritakan. Berawal dari penemuan selembar Alkitab, yang mana Alkitab itu adalah milik almarhum ayah Balukia. Kemudian ia membaca Alkitab tersebut. Di situ ia membaca lembaran itu yang isinya tentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad penutup dari para nabi dan rasul, dan di Alkitab itu tertulis bahwa surga diharamkan kepada para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk ke dalamnya. Setelah membaca isi Alkitab tersebut, Balukia berpamitan kepada sang ibu untuk melakukan perjalanan panjang demi menemukan sosok Nabi yang bernama Muhammad SAW. Lalu sang ibu merestui perjalanan tersebut sembari mendoakan dengan harapan semoga Allah mengabulkan ikhtiar dari Balukia yang berkeinginan untuk bertemu dengan sosok Nabi akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Balukia memulai perjalanannya mengelilingi bumi dari ujung timur sampai ujung barat. Ia melihat berbagai macam keajaiban dunia. Balukia tidak menemukan titik kembali ketika perjalanan searah garis lurus. Akan tetapi, ketika ia memaksakan perjalanannya untuk terus lurus menelusuri bumi, ia sampai di sebuah laut yang dimana ia menyebutnya dengan sebutan Laut Ketujuh. Di sana ia melihat beberapa keanehan yang tidak pernah ia lihat pada bumi yang ia tinggali, di mana ia melihat sebuah pulau besar, yang mana pulau itu dihuni oleh sekumpulan kaum seperti ikan berukuran besar, yang mana di dalam Islam diberi nama kaum Hud. Di dalam Islam, ikan ini digambarkan sejenis dengan ikan paus, akan tetapi berukuran raksasa, jadi sangat besar sekali ya, dan bisa berbicara. Lalu ikan Hud itu berbicara seperti ini: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mendengar hal aneh itu, Balukia pun mengucapkan salam kepada ikan tersebut. Akan tetapi ikan Hud itu merasa aneh dan tidak menjawab.
Lalu ikan Hud berkata, "Kami belum pernah mendengar kalimat itu sebelumnya." Lalu Balukia pun menjawab, "Kalimat yang saya ucapkan tersebut adalah salam dan sunnah dari Sang Adam, wahai kaum Hud." Lalu Balukia bertanya, "Kenapa kalian menyebut nama Muhammad? Apakah kalian mengenalnya?" Kaum Hud pun menjawab, "Sejak Allah menciptakan kaum kami sudah dibekali kalimat tersebut. Dan karena sesungguhnya kami berasal dari ikan neraka jahanam." Lalu Balukia pun bertanya kembali, "Memangnya neraka jahanam itu seperti apa?" Ikan Hud pun menjawab, "Neraka jahanam adalah sebuah lembah hitam berwarna pekat dengan bau busuk yang sangat menyengat, di mana setiap tahunnya neraka akan bernafas 2 kali, di mana nafas pertama yaitu ketika musim panas, dan nafasnya akan mengeluarkan hawa yang sangat panas, dan nafas yang kedua yaitu ketika musim dingin, di mana nafasnya akan menimbulkan hawa yang sangat-sangat dingin." Setelah itu, Balukia memalingkan pandangannya ke sebuah pulau lainnya, di mana ia melihat ikan Hud berukuran lebih besar dari yang pertama. Balukia pun terperangah ketika ia melihat ikan Hud besar berwarna kuning, di mana ketika ikan itu berjalan, maka ikan-ikan Hud yang lain di sekitarnya itu juga ikut berjalan. Kemudian ketika sang ikan Hud itu merasa diperhatikan oleh Balukia, ikan Hud kuning itu bertanya, "Siapakah kamu, wahai makhluk Allah?" Balukia pun menjawab, "Aku adalah Balukia dari kaum Bani Israel." Sontak kalimat kaum Bani Israel itu membuat ikan Hud kuning itu terdiam. Kemudian ikan Hud kuning itu kembali menjawab, "Sesungguhnya aku ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi semua ikan Hud besar yang ada di dunia ini. Karena apabila tidak diawasi, kaum Hudku akan memangsa kaum Israelmu dalam sehari saja, dan semua itu atas izin Allahku." Balukia pun melanjutkan perjalanannya setelah mendengar hal itu sampai ke laut ketujuh, di mana ia di sana bertemu beberapa keanehan yang panjang sekali untuk diceritakan. Di antara keanehan itu ialah melihat pulau yang di dalamnya terdapat pohon kurma dari emas, di mana jika pohon itu terkena sinar matahari, maka akan terlihat mencorong bagaikan kilat yang ketajaman sinarnya tidak dapat ditembus dengan pandangan mata. Selain itu, di pulau tersebut juga terdapat pohon yang amat besar, yang dimana ketika Balukia untuk mengambil salah satu dari buah tersebut, maka ada suara yang menyuruhnya untuk tidak mengganggunya. Dan karena hal itu, Balukia mengurungkan niatnya tadi, dan lalu ia beristirahat di bawah pohon tersebut. Di tengah rasa lelahnya, tiba-tiba ia dikagetkan dengan sebuah rombongan yang turun dari langit, di mana masing-masing mereka menghunuskan pedang. Lalu kemudian rombongan dari langit itu bertanya kepada Balukia, "Wahai makhluk Allah, bagaimana engkau bisa sampai ke tempat ini?" Balukia pun menjawab, "Saya adalah Balukia yang berasal dari kaum Bani Israel, dan saya ingin bertanya kepada kalian tentang siapakah kalian." Lalu mereka menjawab, "Sebenarnya kami adalah kaum jin yang meyakini Allah Sang Maha Satu. Allah mengirimkan kami dari langit untuk membunuh golongan jin kafir di muka bumi ini." Setelah mendengar hal itu, lalu Balukia pun pergi meninggalkan mereka, dan di tengah perjalanannya Balukia dikagetkan dengan sosok entitas dengan postur yang sangat besar. Sosok itu berdiri tegak dengan tangan kanannya berada di ujung timur, sedangkan tangan kirinya berada di ujung barat. Sosok itu
senantiasa berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Balukia mengucapkan salam kepadanya, dan sosok itu pun menjawab salam Balukia. Lalu sosok besar itu bertanya kepada Balukia, "Siapakah kamu wahai makhluk Allah?" Balukia pun menjawab, "Saya adalah Balukia dari kaum Bani Israel, dan saya sedang berpetualang mencari sosok Nabi akhir zaman." Balukia bertanya kepada sosok itu, "Siapakah kamu, wahai sosok besar yang ada di sana?" Lalu ia menjawab, "Saya adalah makhluk Allah yang diberi tugas untuk mengatur jalan gelapnya malam dan terangnya siang." Dan Balukia dibuat penasaran dengan garis yang ada di dahi sosok besar tersebut. Lalu Balukia bertanya kembali, "Apa maksud dua garis yang ada di dahimu itu, wahai malaikat Allah?" Lalu malaikat itu menjawab, "Garis ini adalah tulisan akan waktu mengenai panjang pendeknya siang dan malam, di mana malam tidak akan melebihi batasnya. Begitupun sebaliknya dengan siang, dan semua ini atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah mendengar hal itu, Balukia pergi melanjutkan perjalanannya, di mana ia tiba-tiba dikejutkan kembali dengan sosok yang badannya amat sangat besar melebihi malaikat sebelumnya. Sosok itu berucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah bersapa dengan salam, Balukia bertanya tentang sosok itu, dan sosok itu menjawab, "Saya adalah malaikat yang diberi tugas untuk mengatur angin laut, dan aku tidak pernah menghembuskan angin di lautan kecuali atas perintah dari Allahku, di mana semua angin dari timur aku kendalikan dengan tangan kananku, sedangkan angin barat aku kendalikan dengan tangan kiriku. Dan semua itu agar para makhluk yang menghuni bumi ini tidak semena-mena dengan Allahku." Dan di dalam perjalanan-perjalanan itu, Balukia melalui malaikat-malaikat yang menakjubkan, yang semua ceritanya menakjubkan, dan hanya dua ini yang bisa aku bahas. Perjalanan Balukia kembali diteruskan setelah melalui malaikat-malaikat tersebut, sampai akhirnya ia tiba di Gunung Qauf, di mana gunung tersebut terdiri dari tumpukan batu zamrud berwarna hijau dan besar. Gunung tersebut dapat menutupi dunia dan segala isinya jika kita melihatnya dengan mata normal, dan juga kita bisa melihat di balik gelapnya langit, maka akan terlihat besarnya Gunung Qauf yang kita tidak akan mengira bahwa itu adalah pondasi dunia. Karena sesungguhnya pandangan manusia itu sangat-sangat amat terbatas. Lalu di antara keistimewaan dari Gunung Qauf adalah di mana Allah akan menghancurkan kota, maka Allah akan menginstruksikan urat-urat dari Gunung Qauf yang terhubung pada kota itu. Lalu terjadilah gempa dan kota tersebut akan roboh atas kehendaknya. Lalu kemudian Balukia bertanya mengenai apa yang ada di balik Gunung Qauf itu. Dan malaikat itu pun menjawab bahwa di balik Gunung Qauf itu terdapat 40.000 kota, yang dimana semua kota yang ada di sana tidak sama dengan kota yang ada di bumi lapisan pertama. Karena kota-kota ini terbuat dari emas dan perak, dan bahkan di antara siang dan malam tidak dapat menembus kota itu. Dan adapun penduduk dari kota itu terdiri dari para malaikat, di mana mereka semua bertasbih hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat Balukia menelusuri kembali perjalanannya, ia melihat gunung yang sangat amat besar dengan cahaya laksana matahari yang dipancarkan. Lalu ada malaikat yang memberitahu kepada Balukia bahwa gunung itu bernama Gunung Dunia, di mana gunung itu terdiri dari tumpukan emas, di mana semua tambang yang berada di perut bumi semuanya berasal dari gunung tersebut. Dan setelah mendengar hal itu, Balukia pun melanjutkan perjalanannya. Dan sekarang sampailah Balukia di sebuah lautan yang sangat amat luas,
di mana di sana ia melihat dua ikan hut yang amat besar, dan kemudian Balukia menyapa mereka dengan mengucapkan salam. Dan setelah menjawab salamnya, setelah itu Balukia bertanya kepada mereka, "Wahai kaum Hud, apakah kalian mempunyai sedikit makanan?" Lalu kemudian kaum Hud tersebut mengeluarkan sepotong roti pemberian dari Allah, di mana Balukia langsung menyantap lahap roti itu. Setelah itu ia tidak merasakan lapar lagi. Lalu setelah menelusuri pulau tersebut, Balukia melihat seekor burung besar yang sedang terbang dengan bentuk yang sangat indah, di mana tingkah burung itu membuatnya heran, karena burung itu bertempat di sebuah dahan pohon yang di bawahnya terdapat hidangan makanan dengan ikan panggang sebagai pelengkapnya. Lalu Balukia mendekati burung itu dan bertanya, "Siapakah kamu, wahai burung besar?" Burung itu pun menjawab, "Aku adalah salah satu malaikat dari surga, dan Allah mengutusku untuk membawa hidangan ini kepada Nabi Adam dan Siti Hawa kala itu, yaitu pada saat mereka bertemu di lapisan bumimu, yaitu Gunung Arafah, di mana mereka setelah berdua menyantapnya. Allah menyuruhku menunggu hidangan tersebut sampai hari kiamat tiba. Dan juga Allah menyuruhku untuk memberi makanan bagi setiap makhluk yang berhasil datang kemari." Kemudian Balukia pun bertanya kembali, "Apakah ada orang lain yang pernah memakan hidangan ini?" Burung itu pun menjawab, "Orang yang biasa makan di sini adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam, karena terkadang beliau mampir ke sini untuk makan, dan setelahnya ia pergi lagi," kata burung itu. Ketika Nabi Khidir disebutkan, Balukia pun langsung terpanjat, di mana ia sangat ingin bertemu dan berguru kepadanya. Kemudian ketika Balukia sedang duduk mengisi istirahatnya, ia dikejutkan dengan kemunculan Nabi Khidir alaihissalam, di mana beliau datang dengan pakaian serba putih. Setelah itu Balukia mengucapkan salam kepadanya, dan Nabi Khidir menjawab salam tersebut. Kemudian Balukia menjelaskan maksud perjalanannya kepada beliau. "Wahai Nabi Khidir, aku pergi dari rumah demi mencari seorang nabi akhir zaman, sehingga pencarianku sampai ke tempat ini dan bertemu denganmu. Karenanya sudikah kiranya engkau memberitahuku di mana nabi akhir zaman itu berada, wahai Nabi Khidir?" Nabi Khidir menjawab, "Wahai Balukia, sesungguhnya nabi akhir zaman itu tidak akan muncul pada zaman saat ini, dan kamu tidak dapat bertemu dengannya, wahai Balukia. Dan tahukah kamu seberapa jauh jarak perjalananmu dari rumah ibumu?" "Aku tidak tahu, wahai Nabi Khidir," kata Balukia. Nabi Khidir berkata, "Aku akan berterus terang kepadamu, Balukia, bahwa kamu sudah meninggalkan ibumu sejauh perjalanan yang ditempuh selama 50 tahun lamanya. Lalu apakah kamu mau aku kembalikan kamu ke rumah ibumu?" kata Nabi Khidir. Balukia pun mengiyakan tawaran itu. Kemudian Nabi Khidir meminta agar Balukia memejamkan matanya. Lalu tiba-tiba tidak terasa ia sudah berada di samping ibunya. Dan ketika Balukia sampai, lalu Balukia bertanya kepada ibunya, "Wahai ibuku, apakah engkau tahu siapakah yang membawaku kemari?" Ibunya pun menjawab, "Aku melihat seekor burung besar membawamu dan meletakkanmu di sampingku." Kemudian Balukia melepaskan rasa rindu kepada sang ibu dan menceritakan keajaiban-keajaiban selama perjalanannya kepada kaum Israel, di mana ceritanya tidak ada yang terlewat satu baris pun. Dan jika kisah Balukia ini ditulis, tidak akan selesai dalam kurun waktu 40 tahun lamanya. Dan diceritakan bahwa Balukia dikaruniai hidup di dunia selama 1000 tahun lamanya.
Nah, itulah kisah tentang perjalanan Bulukia yang ingin bertemu dengan sosok Nabi akhir zaman. Mungkin cukup sekian dulu pembahasannya. Apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.